Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi seleksi pada VB. Fungsi seleksi ini disebut juga pencabangan. Jadi pencabangan ini terjadi jika program harus memilih salah satu dari sekian banyak pilihan yang tersedia. Jadi di sini kita akan mempelajari fungsi seleksi itu ada fungsi if dan kemudian ada dalam bentuk case. Dua-duanya kita akan coba praktekkan. Nah, sekarang kita langsung aja ke programnya. Nah, yang pertama saya punya form if. Di sini ada dua buah text box. Yang pertama itu jika kita lihat di sini, kita pastikan dulu ya, name dari text box yang pertama namanya txt nilai. Yang kedua yaitu biasakan kalau kalian membuat sebuah program, pastikan dulu name dari propertinya. Yang ini di sini txt hasil. Kemudian ada button proses. Jadi logika program ini, jika kita input nilai, kita ketikkan nilai di sini. Jika 80 ke atas yang kita ketikkan, kemudian kita klik tombol proses, maka hasilnya akan muncul di sini lulus. Nah, tapi jika 79 ke bawah, berarti di bawah 80 ya. Jika kita klik proses, maka hasilnya di sini akan muncul gagal. Nah, di mana kita akan ketikkan kode program? Jadi, di mana kita akan kepengennya action terjadi, disitulah kita ketik kode programnya. Misalnya kita pengen tuh pas klik proses, di situ akan muncul hasilnya. Nah, maka kita akan meletakkan kode program di tombol proses. Oke. Sini. Nah, saya if, rumusnya if txt nilai tadi ya, titik text sama dengan di atas, artinya boleh dia 80, boleh di atas 80. Itu artinya sama dengan di atas 80. Jika kita tekan tombol enter, maka then dan and if langsung muncul sendiri ya, otomatis. Nah, jika txt nilai titik text 80 ke atas, maka txt hasil titik text sama dengan lulus. Oke. Nah, jadi gimana kalau di bawah 80? Nah, di bawah 80 itu kan ada dari 79 ke bawah ya. Artinya di sini kita ketikkan else. Else itu selain dari itu atau selain dari 80 ke atas. Berarti kan dari 79 ke bawah. Di sini kita langsung ketikkan txt hasil. Kenapa? Karena dia sudah tahu yang akan kita ketikkan itu di bawah 80. Langsung aja txt hasil titik text sama dengan gagal. Oke. Nah, coba kita run. Di sini kita ketikkan 80. Klik proses, maka hasilnya lulus. Nah, tapi kalau kita coba misalnya 75, klik proses, maka hasilnya gagal. Nah, ini berlaku untuk dua buah pilihan ya, lulus atau gagal. Gimana kalau untuk program yang lebih dari dua pilihan? Nah, contohnya di sini. Saya punya form seleksi, ada kode barang, nama barang, dan harga barang. Ingat, pastikan combo boxnya di sini harus kita isi dulu. Isinya di sini ada P001, P002, B001, B002. Artinya, saya ingin nanti P001 ini, logikanya, isinya adalah nama barang pulpen standar. Sementara harganya 2000. P002 itu jika dipilih P002, maka di sini nama barang pulpen pilot dan harganya 1.500 ya. 1.500. Kemudian jika diklik di sini B001, maka buku Kiki harganya 5.000. Jika dipilih di sini B002, maka nama barangnya buku AA harganya Rp6.000. Nah, di sini coba kamu pastikan nama barang
itu text box apa? Namanya txtnb ya. Sementara harganya itu txthb. Untuk combo boxnya itu adalah combo ya, combo. Nah, di mana action mau terjadi? Di combo box. Maka kita double klik combo boxnya. If combo ya, if combo titik text sama dengan P0001 then txtnb titik text sama dengan pulpen standar, harganya txthb titik text sama dengan berapa tadi, 2000. Nah, jadi perhatikan di sini pulpen standar kita pakai petik di awal dan petik di akhir. Kenapa? Karena ini dalam bentuk teks. Sementara harga barang kita tidak pakai itu. Kenapa? Karena kita ingin di sini program membaca dia bukan sebagai teks. Nah, dia ini sebagai angka. Jadi ingat ya, yang pakai petik itu yang dihitung sebagai teks. Oke, kemudian yang kedua apa? Kalau ada yang kedua itu kita pakai else if. Else if combo titik text sama dengan P002 dan txtnb titik text sama dengan pulpen pilot, sementara txthb titik text sama dengan 1500 tadi ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita copy aja, silakan, asalkan sudah paham logikanya. Di sini namanya B001 dengan nama barang tadi buku Kiki, harganya 5.000 ya. Kemudian, nah untuk yang terakhir kita tidak perlu lagi pakai else if. Untuk kondisi terakhir kita pakai else. Jadi ingat ya, else itu dipakai untuk kondisi terakhir. Nah, seperti yang tadi, kita nggak perlu lagi di sini nuliskan combo boxnya. Kenapa? Karena si program sudah tahu kalau bukan P01, P02, B01 pastinya B02. Jadi di sini tinggal di copy aja yang txtnb titik text buku AA, harganya 6.000 ya. Nah, jika kita jalankan, jangan lupa untuk mengganti startupnya. Jadi kalau berpindah, kamu ganti di sini yang seleksi. Nah, silakan didebak, di run. Maka kita pilih P01 pulpen standar, harganya 2000. P02 pulpen pilot, harganya 1500. B01 buku Kiki 5000. B02 itu buku AA 6000. Ini untuk pakai if. Nah, gimana untuk case? Case itu sebenarnya dia fungsinya dengan if itu sama, hanya perbedaannya di kode program saja. Nah, contohnya di sini. Di sini kita tadi sudah pakai rumus if. Ini kita bisa ganti dengan logika yang sama, tapi kode program yang berbeda. Di sini kita coba untuk menggantinya dengan case ya. Untuk case itu kita tinggal buat select case. Nah, sebenarnya di sini kita dimudahkan. Select case. Case apa yang kita inginkan? Case-nya tadi combo box titik text. Nah, itu yang kita inginkan, ya kan? Combo box yang kita pilih kan. Kemudian di sini case is. Case yang pertama apa? Sama dengan P001. Itu case yang pertama.
Kalau P001 maka txt nb titik text sama dengan pulpen standar. Harganya txt hb titik text 2000. Nah, untuk yang kedua kita hanya butuh case-nya. Di sini sebenarnya kita dimudahkan, kita tidak butuh kayak seperti tadi else if lagi, combo lagi harus dimunculkan, tidak, tapi langsung case is P002 ya. P002 yaitu pulpen pilot. Nah, harganya berapa? Harganya 1.500. Kemudian case yang ketiga, case is B001. Nah, itu dia tinggal copy aja, paste di sini buku Kiki, harganya 5.000. Nah, untuk yang terakhir kita buat case else ya. Ini untuk kondisi yang terakhir. Untuk kondisi yang terakhir sama seperti yang di if tadi, tidak perlu lagi case is-nya, langsung di sini NB-nya, nama barangnya buku AA, harganya Rp6.000. Nah, kita jalankan. Maka hasilnya nanti sama. Di sini P01 pulpen standar harga 2000, P02 pulpen pilot 1500, B01 buku Kiki 5000 dan B02 buku AA 6000. Nah, di situ perbedaannya. Oke. Kalau kamu kurang mengerti di perbedaannya, baiklah coba kita buat di sini, kita supaya semakin paham. Di sini kita buat kopiannya ya. Kita buat kopiannya di sini. Nah, kita lihat dulu name-nya sama enggak? Untuk name-nya saya rasa kalau di copy itu sama. Oh enggak, combo box 1, jadi dia enggak bisa double ya. Di sini namanya jadi kemungkinan text box. Nah, ya text box 2 di sini namanya menjadi text box 1. Nah, kita change aja supaya gampang, text box 1 di atas, text box 2 di bawah. Oke. Nama barang otomatis biasanya lebih besar ya daripada harganya. Kita kecilkan. Nah, coba kita buat di sini rumusnya supaya kelihatan perbedaannya ya. Tadi rumusnya if combo ya. Combo box 1 berarti combo box 1 titik text, dan kita besarkan dulu txt nb titik text sama dengan ini, kita bisa copy aja biar lebih cepat. Nah, kemudian untuk tadi berarti else if combo box 1 titik text, dan di sini kita pakai pulpen pilot, copy paste. Sorry ya, ini sama dengan P001. Di sini sama dengan P002. Ini supaya kamu paham aja perbedaan dari kedua rumusnya. Oke, yang di sini B001 itu apa tadi ya? Buku Kiki, harganya 5.000. Yang terakhir pakai apa?
else yang ini ya, copy, kita paste. Nah, ini perbedaan codingnya. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaannya sangat sedikit ya. Hanya di sini disebutkan kombonya, sekali saja. Sementara di sini combo boxnya P01, disebutkan lagi combo box lagi P02, disebutkan lagi combo box lagi P03. Sementara di sini hanya case is, langsung P01, P02, D01. Nah, seperti itu. Ini gambaran perbedaannya.